Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Saya Wafa dengan rekan saya yaitu Muhammad Isnaini dan Leli Siti Abibah akan mempresentasikan sejarah pendidikan Islam yang berjudul Negara Islam pada periode modern. Dan di sini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama, gerakan modern Islam dan asal-usul perkembangan. Poin yang kedua, organisasi politik dan organisasi sosial dalam suasana Indonesia merdeka. Dan poin yang terakhir, perjuangan kemerdekaan umat Islam. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu gerakan modern Islam dan asal-usul perkembangan. Gerakan modern itu merupakan jawaban yang ditujukan terhadap krisis yang dihadapi oleh umat Islam pada masanya. Pada Kerajaan Utsmani yang merupakan pemangku, yaitu Khalifah Islam setelah abad ke-17, yang dimana telah melahirkan kebangkitan Islam di kalangan bangsa Arab. Pada abad ke-20 lebih yang bersifat intelektual, sebuah gerakan reformasi itu merupakan menuju ke arah pembaruan Islam. Nah, kemudian gerakan yang lahir di Timur Tengah itu sudah memberi pengaruh yang besar kepada gerakan kebangkitan Islam di Indonesia, yang ditandai dengan organisasi-organisasi sosial keagamaan seperti SDI, yaitu Sarekat Dagang Islam di Bogor pada tahun 1909 dan di Solo juga pada tahun 1911. Nah, pada tahun 70 dan 80, gerakan yang muncul itu gerakan Islam yang temporer dalam suatu setting kehidupan masyarakat Indonesia, yang dimana sedang mengalami proses intensifikasi dan modernisasi. Kemudian pada periode tahun 1900 sampai 1940-an, gerakan-gerakan Islam yang tradisional atau yang modernis itu sudah muncul, lebih tepatnya sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dan adanya gerakan Islam kontemporer itu karena proses sejarah Indonesia yang sudah membuka kesempatan besar bagi perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu yang lebih menonjol itu dalam reformasi Islam, yaitu peranan yang dimainkan oleh para ulama yang muda. Adapun pengaruh gerakan modernisasi Islam pada perkembangan Islam di Indonesia yaitu ada 4. Yang pertama, bidang akidah. Bidang akidah adalah gerakan ini berusaha melaksanakan pembaruan karena banyak yang paham tidak sesuai dengan ajaran Islam. Antara lain paham fatalisme, masuknya budaya syirik, takhayul, dan bid'ah, dan khurafah ke dalam ajaran Islam. Yang kedua, bidang politik. Bidang politik adalah melakukan pembaruan dengan tujuan untuk membebaskan wilayah Indonesia dari cengkeraman Belanda. Bidang yang ketiga yaitu bidang pendidikan. Bidang pendidikan melaksanakan pembaruan dengan cara melakukan perubahan kurikulum pendidikan dan memadukan pendidikan modern. Yang terakhir, bidang ekonomi, yaitu melakukan pembaruan dengan tujuan untuk menyaingi perdagangan orang-orang non-pribumi yang menguasai ekonomi Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu poin yang kedua yang akan dijelaskan oleh Muhammad Isnaini.
Lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu perjuangan kemerdekaan umat Islam pada masa kolonialisme Belanda. Nasionalisme dalam pengertian politik baru muncul setelah Haji Samanhudin menyerahkan tampuk pemimpin SDI pada bulan Mei 1912 kepada H.O.S. Cokroaminoto. Ideologi mereka adalah persatuan dan anti-kolonialisme. Cokroaminoto dalam pidatonya pada Kongres Nasional Sarekat Islam yang berjudul Zub Bertur tahun 1916 di Bandung. Pada masa kolonialisme Belanda, organisasi-organisasi bergerak mulai terjadi perbedaan taktik dan program. Nah, puncak perbedaan tersebut terjadi pada kubu SI sendiri yang memunculkan kekuatan baru dengan paham ideologis komunis. Perpisahan apa yang kemudian dikenal sebagai Partai Komunis Indonesia atau PKI dari SI terjadi secara besar-besaran pada tahun 1923. Nah, dari perpecahan tersebut banyak kalangan bergerak yang sangat kecewa terhadap perpecahan tersebut. Kekecewaan itu memang beralasan karena untuk mencapai tujuan kemerdekaan atau persatuan sangatlah dibutuhkan. Akan tetapi reaksi yang muncul bukan usaha mempersatukan kedua kekuatan yang bertikai. Terus orang-orang yang kecewa itu kemudian mendirikan kekuatan politik baru yang bernama PNI pada tahun 1927. Tak hanya PNI, ada juga Partindo, Partai Indonesia, yang didirikan pada tahun 1931, dan juga Partai Nasional Indonesia, PNI baru, pada tahun 1931, sama. Nah, usaha-usaha untuk mempersatukan kembali partai-partai politik dengan aliran ideologi itu meskipun dalam bentuk federasi itu selalu gagal, berakhir dengan kegagalan. Hal itu karena Belanda terutama di akhir masa penjajahannya tidak pernah memberikan ruang gerak bagi bangsa dan tidak pula bersedia mengadakan dialog. Sementara itu konflik ideologi terus berkembang dan kadang-kadang mengeras. Golongan nasional atau netral agama pernah menuduh Islam sebagai pembawa perpecahan. Haji Agus Salim dituduh menjerumuskan SI menjadi partai pendeta yang menjajarkan kepentingan dan ekonomi rakyat untuk agama. Tuduhan-tuduhan tersebut tentu mendapat jawaban dari kalangan Islam yang ingin menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Cokroaminoto, Haji Agus Salim, Hasan, dan Natsir adalah tokoh-tokoh terkenal dalam menjawab tuduhan-tuduhan tersebut. Mereka mungkin bisa dikatakan sebagai perumusan atau perumus nasionalis di Indonesia. Masa pendudukan Jepang. Pada masa ini kemunduran progresif yang dialami partai-partai Islam seakan mendapatkan dayanya kembali. Setelah Jepang datang menggantikan posisi Belanda, Jepang berusaha mengakomodasikan dua kekuatan Islam dan nasionalis sekuler. Nah, pada masa ini organisasi-organisasi non-Islam dibubarkan. Nah, organisasi-organisasi besar seperti Muhammadiyah NU dan kemudian Perserikatan Ulama, juga Majelis Islam, terus dilanjutkan dengan Majelis Syuro Muslim Indonesia yang diperkenankan kembali meneruskan kegiatannya. Nah, permohonan Masyumi juga diterima pemerintahan pendudukan Jepang untuk menjadikan barisan Hizbullah sebuah wadah kemiliteran bagi para santri. Bahkan pembela tanah air atau PETA juga didominasi oleh golongan santri. Kemudian organisasi politik dan organisasi sosial dalam suasana Indonesia merdeka. Yang pertama yaitu masa revolusi dan demokrasi liberal. Pada waktu proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, Piagam Jakarta sama sekali tidak digunakan. Soekarno-Hatta justru membuat teks proklamasi yang lebih singkat karena ditulis secara tergesa-gesa. Menjelang kemerdekaan, setelah Jepang tidak dapat menghindari kekalahan dari tentara sekutu,
BPUKI ditingkatkan menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Perubahan itu menyebabkan persentase nasionalis Islam merosot tajam. Yang kedua yaitu masa demokrasi terpimpin. Partai-partai Islam itu melakukan penyesuaian terhadap kebijaksanaan Soekarno, tetapi secara keseluruhan peranan partai-partai Islam mengalami kemerosotan. Di masa demokrasi terpimpin ini, Soekarno kembali menyuarakan ide lamanya, Nasakom, suatu pemikiran yang ingin menyatukan nasionalis sekuler, Islam dan komunis. Akan tetapi, idenya itu dilaksanakan dengan caranya sendiri dan PKI sebagai peran utama. Masa ini berakhir dengan gagalnya gerakan 30 September PKI tahun 1965. Umat Islam dengan ABRI dan golongan lainnya bekerja sama menumpas gerakan tersebut. Kemudian yang ketiga, masa Orde Baru. Orde Baru memang sejak semula mencanangkan pembaruan sistem politik. Penetapan kehidupan kepartaian berikutnya adalah penetapan asas tunggal. Dengan asas ini, peran politik Islam tidak ada lagi, tetapi sebagai agama yang mengaku tidak memisahkan diri dari persoalan politik. Tentu peran itu akan terus berlangsung, mungkin dengan pendekatan yang berbeda. Yang terakhir yaitu kebangkitan baru Islam di masa Orde Baru. Sejak dekade 1970-an, kegiatan Islam semakin berkembang dibandingkan waktu sebelumnya. Tanda-tanda kebangkitan Islam bisa dilihat dari munculnya bangunan baru Islam seperti masjid, madrasah, dan pesantren. Selain itu, juga didirikannya MUI dan organisasi-organisasi Islam lainnya seperti Muhammadiyah dan NU. Kesimpulannya, yaitu Indonesia adalah sebuah negara besar yang memiliki penduduk ratusan juta jiwa. Indonesia juga adalah negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Menurut sebuah perhitungan manusia Muslim, Indonesia adalah jumlah pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Jika dibanding dengan negara-negara Muslim lainnya, maka penduduk Muslim Indonesia dari segi jumlah tidak ada yang menandingi. Jumlah yang besar tersebut sebenarnya merupakan sumber daya manusia dan kekuatan yang sangat besar bila mampu dioptimalkan peran dan kualitasnya. Jumlah yang sangat besar tersebut juga mampu menjadi kekuatan sumber ekonomi yang luar biasa. Jumlah yang besar di atas juga akan menjadi kekuatan politik yang cukup signifikan dalam percaturan nasional. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.